Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 12 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah Hukum Porsi Ganda. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Ulangan 21 ayat 17 yang berbunyi, "Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang empunya hak kesulungan." Banyak yang salah mengerti apa yang Alkitab sebutkan sebagai prinsip atau hukum porsi ganda. Menurut prinsip ini, katakan saja jika seseorang memiliki 6 anak laki-laki yang perlu dia bagikan warisan, dia harus membagi warisannya menjadi 7 sama rata. Setiap anak akan menerima 1 bagian, dan ekstra selebihnya atau bagian ke-7 akan diberikan kepada anak sulung. Porsi ekstra yang diberikan kepada anak sulung itu berarti dia menerima porsi ganda. Dia menerima 2 kali dari yang lain. Ini bukan tentang menerima 2 kali lipat dari apa yang bapaknya miliki. Porsi ganda adalah hak dari anak sulung, tanda warisan, simbol kepemimpinan dan kesulungan dalam satu keluarga. Orang yang menerima porsi ganda menjadi ahli waris dan diakui meneruskan nama dan otoritas bapaknya. Kejadian 48 ayat 5-6 menunjukkan bagaimana Ruben, anak sulung Yakub, berhak atas porsi ganda. Namun dia kehilangan hak itu karena pelanggarannya. Warisan dialihkan kepada Yusuf yang menerimanya melalui anak-anaknya, yaitu Efraim dan Manasye. Inilah mengapa ada 2 suku, Efraim dan Manasye, setelah Yusuf, dan tidak hanya 1 suku. Prinsip yang sama terjadi kepada Elisa ketika dia berkata kepada Elia, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dia tidak meminta 2 kali pengurapan yang Elia miliki. Bagaimana mungkin? Sebaliknya, dia meminta warisan Elia, posisi sebagai pemimpin nabi, sebagai sulung saat itu di antara para nabi-nabi. Ketika Elia dibawa kereta dan kuda berapi, Elisa menyaksikan itu terjadi. Jubah Elia terjatuh dan diambil Elisa. Saat kembali ke sungai Yordan, dia berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" sambil memukul air itu. Sungai Yordan terbelah seperti untuk Elia. Ketika anak-anak nabi melihat ini, mereka berlutut pada Elisa dan berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." 2 Raja-Raja 2 ayat 14-15. Mereka mengenali roh yang sama, pribadi nabi dan otoritas yang sama sekarang pada Elisa. Itulah arti sejati hukum porsi ganda, yaitu menerima warisan otoritas dan posisi yang sama. Bukanlah berarti kuasa yang lebih banyak ataupun pengurapan ganda. Bukan seperti itu. Engkau sudah memiliki Roh Kudus yang hidup dalammu dalam segala kepenuhannya. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur Engkau memberiku pengertian melalui firman-Mu. Aku berjalan dalam pengetahuan warisanku dalam Kristus, menghidupi otoritas dan kedaulatan sebagai ahli waris-Mu. Firman-Mu menerangi jalanku dan menjadikanku berfungsi dalam hikmat dan kebenaran. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Yohanes 3 ayat 34, Efesus 3 ayat 17-19. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali.
Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.